Assalamualaikum, yo 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 yo. Apa kalian semua menunggu dongeng Babang Sen? Kalau iya, kita langsung saja dah ke dongengnya. Check it out. Sebelumnya, Sen mengajari Jiro tentang teknologi agar Jiro dapat dengan mudah menghubungi Sen kalau terjadi sesuatu dan juga bisa membeli makanan secara online kalau Sen tidak ada karena sedang dalam tugasnya. Lalu kita pun diperlihatkan di aula holografik. Sang MC kita melihat status pertemanannya kalau Queen online agar Sen bisa berlatih dengannya lagi. Namun sayangnya Queen tidak online. Tapi tiba-tiba ada notifikasi tantangan kepada Sen. Orang yang menantang adalah Qian Henzhen. Sen pun sedikit ragu untuk menerima tantangannya. Bukan karena Sen takut, tapi Qian Henzhen saat ini bukan tandingan bagi sang MC kita lagi. Namun Sen tak punya pilihan daripada dia tidak ada lawan untuk berlatih, lebih baik dia menerima tantangannya. Sen pun memasuki arena gladiator holografik. Ternyata Qian Henzhen sudah menunggu Sen dengan seseorang. Orang itu bernama Lubin, seorang instruktur seni bela diri yang cukup terkenal. Tanpa banyak basa-basi, Sen langsung saja menyerang Qian Henzhen dengan tinjunya. Gobu gobu gobu. Qian Henzhen tak bisa berbuat banyak dan langsung kalah. Qian Henzhen sangat terkejut. Sang MC kita telah berkembang sangat pesat, walau sebelumnya dia sangat mudah untuk menghajar Sen. Qian Henzhen pun tak menerima kekalahan yang sangat cepat ini dan ingin menantang Sen lagi. Tapi dicegah oleh Lubin. Lubin mengatakan untuk saat ini Qian Henzhen bukanlah tandingannya. Apa kau tidak sadar, Qian Henzhen? Kebugaran fisiknya jauh lebih kuat dari dirimu saat ini. Kalau kau tidak percaya, aku bisa memperlihatkannya padamu. Lubin pun lalu mengirim undangan untuk melawan Sen. Walau Sen tidak mengenal orang yang menantangnya, tanpa pikir panjang, Sen langsung menerimanya. Karena Sen juga tidak peduli siapapun lawannya karena dia ingin berlatih dengan orang-orang acak di arena gladiator. Sen pun lalu memasuki lagi arena gladiator. Tanpa diduga-duga banyak sekali orang yang menonton. Karena menurut penonton sudah lama sekali tidak melihat Lubin bertanding. Jadi mereka pun bertaruh $1000 bahwa sang MC kita tidak dapat bertahan dengan 7 tendangannya Lubin si Killer Kick. Sebelum bertarung, Lubin bertanya kepada Sen, "Bro, di pasukan mana kau berada?" Mendengar itu, Sen menjawab, "Maaf bro, ini rahasia militer." Mendengar jawaban dari Sen, Lubin pun langsung menyerang Sen dengan tendangan mautnya. Sen pun mundur 2 langkah dan dapat menahannya. Sen pun sedikit kehilangan poinnya. Melihat Sen yang dapat bertahan dengan mudahnya, pikir Lubin yang sudah melalui beribu-ribu pertarungan, dia tak menyangka ada orang yang dapat bertahan seperti itu. Sepengetahuannya ada 2 orang yang dapat bertahan seperti itu. Satu dirinya sendiri dan satunya lagi adalah pejuang dari klan Sura yang bertanduk hitam yang dulu pernah dia lawan. Dan itu menurut Lubin adalah pertarungan paling brutal yang pernah dia rasakan. Lalu Lubin pun merasa sangat bersemangat dan darah di tubuhnya pun seolah-olah mendidih saking semangatnya. Dia pun langsung menyerang Sen lagi dengan tendangannya. Sen hanya dapat bertahan. Namun saat tendangan yang kelima, Sen mulai beraksi dan juga mulai menendang. Benturan dari kaki mereka pun tak bisa terhindarkan. Lubin makin semangat dan terus menendang. Lubin melompat dan para penonton pun berkomentar bahwa Lubin bakal menggunakan 7 tendangan pembunuhnya. Tendangan Lubin pun mengarah ke Sen. Sambil berusaha menghindari, Sen pun bertanya kepada Lubin apa nama teknik yang digunakannya yang menurut Sen sangat dahsyat ini. Lubin pun menjawab dengan bangganya bahwa nama tekniknya itu adalah 7 Kill, 7 tendangan pembunuh. Karya terbaik dirinya. Namun Lubin juga sangat tak menyangka Sen dapat menghalau 6 dari tendangan pembunuhnya. Itu sangat mengesankan, ujarnya. Mendengar itu, Sen pun sangat terkesan dengan tekniknya Lubin dan menatap tajam. Lalu menantang lagi agar Lubin menggunakannya lagi. Tanpa pikir panjang, Lubin menerima tantangan sang MC kita dan memasangkan kuda-kuda layaknya Sanji di Double Jump. Lubin lalu berlari sambil melompat dan menyerang Sen dengan tendangan mautnya itu. Sen hanya diam. Lalu saat tendangan Lubin hendak mengenai kepalanya Sen pun bergerak layaknya angin dan menghindari tendangan Lubin. Lalu Sen melompat sambil mengatakan 7 Kill, 7 tendangan pembunuh. Sen pun ternyata sudah dapat meniru teknik Lubin layaknya Hatake Kakashi. Tendangan maut Sen mengarah ke Lubin.
Lubin pun mengangkat tangannya untuk menahannya dan berhasil, namun sayangnya lengannya patah. Sebelum Lubin jatuh, dia pun menendang Sen, tapi Sen dapat menghindarinya. Dengan sangat cepatnya, Sen menggunakan semua teknik tendangan dari atas, bawah, samping, belakang, dan lain-lain. Walhasil Sen membuat teknik baru yang dapat melampaui teknik Lubin, yaitu 8 tendangan pembunuh. Lubin pun kalah, sedangkan di tribun penonton hanya terdiam menyaksikan aksi sang MC kita yang di luar nalar itu. Begitu juga dengan Ken Hansen yang masih tak menyangka bahwa sang MC kita sudah sangat berkembang hanya dalam beberapa bulan. Setelah itu, scene berganti beberapa hari kemudian di sebuah pesawat ruang angkasa. Sang MC kita, yaitu Sen, tengah asik membaca materi tentang bahasa kuno. Sen sangat penasaran dengan orang yang dia temui waktu itu yang sudah menjadi tengkorak dan menemukan sebuah gulungan kuno darinya. Menurut Sen, bagaimana orang itu bisa berteleportasi ke suaka dewa dengan menggunakan sebuah teknik tanpa menggunakan teknologi yang sekarang? Kalau aku bisa mempelajari tekniknya itu, kemungkinan besar aku akan menjadi manusia super terkuat. Lalu Sen pun telah sampai di tempat tugasnya, atau kita bisa bilang tempat magangnya. Sen pun tak tahu apa tugasnya, tapi dari bau-baunya Sen merasakan tempat terpencil ini mengandung banyak masalah. Setelah itu di pelabuhan ruang angkasa, tepatnya di kapal Daphne. Sen pun masuk di kapal Daphne dan disambut 2 orang. Orang pertama bernama Luo Sangsing, ketua dari regu masak. Sedangkan orang yang kedua adalah wakil kaptennya bernama Liu Monglian. Pikir Sen tak menyangka dia benar-benar ditaruh di regu masak di kapal perang ini, padahal dia adalah seorang mayor. Lalu Sen diajak ketua regu masak Luo Sangsing untuk berkeliling dan memperkenalkan tempat-tempat yang ada di kapal perang ini, sekaligus tugas apa yang akan Sen jalankan ke depannya. Sen yang melihat pun dibuat kagum karena prajurit-prajurit biasa di sana menggunakan robot perang tempur yang pernah dia promosikan waktu itu. Sesampainya di tempat regu masak, tepatnya di dapur, wakil ketua mengatakan kepada Sen bahwa ketua gendut kita ini sangat bercita-cita ingin bisa terbang. Mendengar itu, ketua Sangsing berujar bahwa apanya yang ingin bisa terbang? Dia hanya ingin bisa menguasai teknik tendangan pembunuh tanpa batas ini, sambil dia menunjukkan sebuah video kepada Sen. Melihat itu, Sen sedikit terkejut dan menyadari dalam video yang diperlihatkan ketua Sangsing adalah dirinya yang ternyata sudah viral. Sen pun tak bisa membayangkan bagaimana bisa ketua Sangsing menguasai teknik 8 tendangan pembunuh dengan tubuh yang bulat dan kaki pendeknya. Lalu ketua regu masak meminta Sen agar mengantar dokumen untuk ditandatangani kapten, ujarnya. Seketika itu ketua Sangsing yang kesal selalu diejek wakilnya langsung mengucapkan, "Rasakan tendangan 8 pembunuh Sendoku." Setelah itu, Sen pun mau mengantarkan dokumen yang ingin ditandatangani itu. Sen pun sudah lama tidak pernah ke kapal perang lagi, dan juga Sen tidak tahu bahwa siapakah kaptennya. Menurut Sen, setidaknya orang yang menjadi kapten di kapal perang ini tingkatnya jenderal. Sen pun merasa sedikit gugup untuk bertemu dengan kaptennya itu. Sedangkan itu, seorang sekretaris menyuruh Sen untuk masuk ke ruangan kapten, karena sang kapten sudah menunggunya di dalam. Sen pun lalu membuka pintu ruangan kapten dengan perlahan. Saat pintu sudah dibuka, di sana terlihat sesosok wanita cantik sedang tersenyum manis ke arah Sen. Seketika itu, Sen langsung menutup lagi pintunya karena jantung Sen berdetak sangat kencang saat melihat wanita cantik dan manis tadi. Lalu Sen sambil menghela napas masuk lagi ke ruang kaptennya itu dan bergumam, apakah dia tidak salah lihat? Apakah dia sedang bermimpi? "Bagaimana kau ada di sini?" ujar Sen yang sangat senang bisa bertemu dengan ayangnya Jian Ran. Jian Ran pun mengungkapkan bahwa dia meminta maaf kepada ayang Sen karena dia tidak meminta izin kepada Sen bahwa dirinya mengirim Sen ke regu masak, walau itu sebenarnya tidak adil bagi Sen ditempatkan di regu masak di kapal perang ini. Tapi apa boleh buat karena Jian Ran sudah sangat rindu ingin bertemu dengan Sen. "Maukah kau memaafkanku?" ujar Jian Ran. Mereka berdua pun saling berpelukan melepas rindu. "Aku suka dengan keegoisan dan sifat nakalmu ini," ungkap Sen. Sen pun langsung mencium Jian Ran dengan agresifnya sambil sedikit memukul pantat Jian Ran. Setelah itu Jian Ran pun tersipu malu dibuatnya sambil mengatakan, "Ayang Sen, jangan main-main di sini, ada kamera pengintai." Mendengar itu, Sen tak percaya ada kamera pengintai di ruangan kapal perang ini, bahkan di ruangan seorang kapten.
Jianran pun menjelaskan kapal Daphne adalah kapal perang yang ditugaskan untuk misi eksplorasi, dan walau dirinya adalah seorang kapten, dia tidak punya kewenangan absolut, tapi hanya berperan sebagai pendukung. Yang bertanggung jawab yang sebenarnya adalah para ahli dan cendekiawan yang mempelajari peradaban klan kristal. Sen pun ternyata sudah mempelajari tentang kapal perang Daphne ini. Dikatakan kapal perang Daphne ini adalah kapal penjelajah yang ditugaskan untuk misi eksplorasi mencari sebuah planet yang layak untuk dihuni. Alam semesta hampir tak terbatas. Ruang yang dihuni klan Sura dan manusia hanyalah sebagian dari yang diketahui banyak orang-orang. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum diketahui dalam galaksi, dan masih banyak juga spesies yang belum diketahui. Intinya, misi dari kapal perang Daphne kali ini adalah mencari sisa-sisa peninggalan peradaban klan kristal. Dikatakan sebelum manusia memasuki era antar bintang, klan kristal sudah membangun sebuah kerajaan di alam semesta dan menguasai beberapa galaksi. Namun pada akhirnya mereka punah karena beberapa alasan yang belum diketahui siapapun. Tapi orang-orang hanya bisa merasakan betapa hebatnya klan kristal dengan beberapa peninggalannya. Salah satunya adalah kristal memori, di mana kristal ini dapat menyimpan dan membaca ingatan seseorang, bahkan juga secara efektif meningkatkan fungsi perkembangan otak manusia. Mendengar penjelasan Jianran, Sen pun bertanya, bukankah ini rahasia? Apakah aku boleh mengetahui tentang kristal memori ini? Dengan menjulurkan lidahnya, Jianran menjawab, sebenarnya dengan pangkatmu saat ini tidak boleh mengetahuinya, tapi siapa suruh kau jadi pacarku? Tapi jangan pernah ceritakan ini pada yang lain, atau itu juga akan menjadi masalah bagiku. Hah? Bukankah kau tadi bilang ada kamera pengintai? Ucap Sen yang sadar telah dipermainkan oleh Jianran yang sangat nakal ini. Sen pun langsung memojokkan Jianran ke meja dengan posisi yang tidak bisa Bang Jeb ungkapkan. Lihat saja kalian sendiri. Hehehe. Jianran pun berbisik ke Sen. Dia memang tidak berbohong bahwa ada kamera pengintai, hanya saja sudah dia matikan untuk sementara. Karena Jianran tahu Sen akan berbuat nakal kepada dirinya saat bertemu. Baiklah, kalau begitu kau akan tahu betapa nakalnya diriku ini, ujar Sen sambil melepaskan pakaian Jianran, dan terjadilah pertarungan yang tak bisa diperlihatkan. Setelah itu, beberapa jam kemudian, Sen keluar dari ruangan Kapten Jianran dengan bersiul, plus muka senang dan puasnya sambil mengingat kemesraannya dengan Jianran. Karena keasikan, saat berjalan, Sen pun menabrak seseorang. Orang yang ditabrak Sen pun sedikit kesal dan bertanya kepada Sen, dari regu mana kau? Dilihat dari seragamnya, sepertinya dia juga seorang ketua regu. Sen pun tak menghiraukan pertanyaannya. Sedangkan dalam pikirannya Sen sebenarnya tadi berjalan dengan pelan saja. Namun hanya saja orang yang ditabraknya tadi tidak mengubah posisi jalannya walau sudah melihat Sen. Dia memang sengaja melakukannya. Orang itu pun menatap dan mengatai Sen bahwa Sen ini tidak seperti tentara. Lalu tiba-tiba ketua regu masak yaitu ketua Sangsing menyahut bahwa regu masak kami dilihat seperti tidak tentara atau hal yang lainnya tidak ada hubungannya dengan regu robot perangmu. Ketua Sangsing, orangmu ini sedang bersiul di jalan dan menabrakku di koridor. Apa salah aku menegurnya? Ujarnya. Nah, orang ini ternyata ketua regu dari robot perang bernama Wang Hao. Mendengar itu, ketua Sangsing membela Sen dan berujar, emangnya kenapa? Itu memang hobi regu kami. Apa kau mau menggigitku? Sen pun tak menyangka ketua regunya sangat membelanya. Sedangkan Wang Hao sangat kesal dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ketua Sangsing mengajak pergi Sen. Sementara itu Wang Hao sangat bertanya-tanya dengan diri sang MC kita ini. Karena Kapten Jianran menahan Sen beberapa jam di ruangannya. Ada apa sebenarnya? Kalau bukan karena ketua gendut dari regu masak itu, aku seharusnya dapat lebih banyak lagi mengenai informasinya. Setelah itu kita beralih ke dapur di regu masak. Sen pun mengacungkan jempolnya ke ketua Sangsing. Namun ketua Sangsing malah bertanya kepada Sen, kenapa Sen begitu lama di ruangan kapten? Bukankah kau tadi hanya diminta menyerahkan semua dokumen saja? Mendengar itu, Sen menjawab bahwa dirinya tadi diberi beberapa pertanyaan oleh kapten dan tidak bisa menjawabnya. Karena aku orang baru, dia pun menjelaskan dan sedikit memarahiku. Lalu Sen mengingat percakapannya dengan Jianran. Menurut Jianran, orang-orang di kapal Daphne ini mempunyai latar belakang yang sangat rumit. Jadi Sen pun tak akan pernah meremehkan orang-orang di kapal ini dan terus waspada. Karena tujuan misi dari kapal Daphne ini akan sampai dalam beberapa bulan lagi, Sen pun mengatur agar dia berganti sip dan bisa menjelajahi suaka dewa kedua.
Singkat cerita, Sen pun berteleportasi ke suaka dewa kedua dan masih berada di gua es. Namun kali ini ada banyak orang di sana tengah berbincang-bincang. Melihat ada Sen, salah seorang langsung berkata, "Hah, Dewa Agung, ternyata kau juga ada di sini ya?" Sen pun menanggapi, "Apakah kau juga dari Akademi Militer Elang Hitam?" Namun Sen tidak mengenal sama sekali orang ini. Orang ini bernama Liu Feng. Liu Feng pun menjelaskan bahwa dirinya alumni dari Akademi Militer Elang Hitam juga. Setahun lebih dulu lulus ketimbang Sen dan memiliki nilai rata-rata saja. Menurut Liu Feng, wajar saja Dewa Agung tidak mengenalinya. Liu Feng pun memberitahukan semua orang di sana tentang kehebatan Sen. Bahkan Liu Feng tahu Sen lulus dengan pangkat mayor. Suyu yang mendengar tak menyangka bahwa Sen adalah alumni dari sekolah berkelas dan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun hanya saja terjebak di tempat seperti ini. Sen pun beranggapan bahwa mereka semua masih ada kesempatan. Selama mereka bekerja sama, kita bisa merebut Steel Roh. Kita akan memiliki segalanya. Karena di Steel Roh memiliki alat teleportasi juga. Kalau mereka semua dapat merebutnya, maka Steel Roh akan menjadi tempat perlindungan bagi manusia. Mendengar penuturan Sen, seseorang pun berucap, "Anak muda, ini adalah suaka dewa kedua, bukan sekolah militer untuk anak-anak. Jangankan merebut Steel Roh, kalau kau bisa berburu satu bis saja di suaka dewa kedua ini, maka saya akan menghormati Anda." Mendengar itu, Suyu berujar kepada Sen bahwa Sen abaikan saja orang itu. Orang itu dulunya juga orang yang berbakat dan memaksimalkan gen darah dewanya. Namun sayang orang ini gagal dan terjebak di sini selama 20 tahun. Bahkan dia sekalipun tidak pernah memakan daging mutan di suaka dewa kedua ini. Jadi dia tidak memiliki semangat lagi untuk bertarung. Sen pun memandangi orang itu dan tak menyangka bahwa orang sehebat itu jadi seperti ini. Menurut Sen, memaksimalkan gen darah dewa 20 tahun yang lalu lebih sulit daripada zaman sekarang. Orang itu pun asik merokok saja. Setelah itu Sen pun ingin berjelajah di sekitar dan keluar dari gua. Sen berniat berburu sendirian. Melihat itu, Suyu menyarankan agar Sen menunggu sebentar lagi setelah kelompok lain sudah tiba dan berburu bersama-sama. "Biarkan saja dia mau menghampiri kematiannya sendiri," ujar orang yang dulunya berbakat. Lalu Sen pun mulai berpetualang ditemani oleh hewan kuciyosenya yaitu Miao. Tiba-tiba Sen mendengar sebuah raungan bis. Terlihat bis beruang putih dengan armor esnya. "Apakah ini bis yang dibicarakan Suyu?" ujar Sen sambil menatap sang bis. Tanpa basa-basi lagi, Miao langsung menyerang bis beruang armor es ini dengan cepatnya. Terlihat pertarungan mereka pun seimbang. Sedangkan Sen berpikir dan tak menyangka beruang armor tingkat primitif seimbang melawan Miao yang tingkat darah dewa. Bis dari suaka dewa kedua memang benar-benar berbeda. Lalu sang beruang armor es ini memasuki mode mengamuknya dan itu membuat Sen terkejut lagi karena bis di suaka dewa kedua dapat menggunakan mode mengamuk berbeda sekali dengan suaka dewa pertama, pikir Sen. Dikatakan mode mengamuk ini mirip dengan Hypergen. Intinya kalau bis memasuki mode mengamuknya, maka kekuatannya akan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan saat seseorang dapat mengalahkan bis dalam mode mengamuknya, maka dia akan mendapatkan jiwa bisnya dalam mode mengamuk juga. Dan itu jauh lebih kuat daripada jiwa bis yang biasa dalam tingkatan yang sama. Setelah itu, beruang armor es pun menutupi tubuhnya dengan armor es dalam mode mengamuknya. Bahkan serangan Miao hanya sedikit menggoresnya. Dengan ganasnya, sang beruang menyerang dan ingin melahap Miao. Untungnya, Sen dengan sigap menarik kembali Miao. Menurut Sen, beruang yang dalam mode mengamuk ini bukan lagi tandingannya Miao. Lalu Sen pun ingin mencoba merasakan seberapa hebat bis dalam mode mengamuknya. Melihat targetnya menghilang, sang beruang pun mulai mengincar sang MC kita dan berlari ke arah Sen dengan kuku tajamnya. Serangan sang beruang tinggal beberapa meter lagi. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Hati-hati Hansen!" Sen yang mendengar pun berbalik melihat siapa yang berucap tadi. Sedangkan di belakang Sen, sang beruang sudah siap menerkam. Ternyata orang itu adalah Yang Manli. Yang Manli pun sadar karena dirinya tadi berteriak, fokus Sen malah teralihkan dan malah akan diterkam sang beruang. Dia pun sangat merasa bersalah. Namun karena Sen ini adalah sang MC kita, dengan gerakan super cepatnya sambil tanpa melihat, dia pun berhasil memukul telak sang beruang armor es ini.
Notifikasi pun memberitahukan bahwa Sen berhasil menghabisi beruang armor es ini tingkat primitif dan memperoleh jiwa bisnya. Sen sangat senang mendapatkan jiwa bis pertamanya di Suaka Dewa kedua. Lalu Sen pun menyapa Yang Manli dan tak menyangka Manli akan diteleportasi ke tempat ini juga. Terus Sen menanyakan apakah dia juga bersama dengan pasukan khusus. Yang Manli menjawab bahwa dirinya saja yang diteleportasi ke tempat ini. Lalu setelah mendengar Sen juga diteleportasi ke tempat ini, Manli mencari Sen dan ternyata Sen benar-benar ada di sini, bahkan mengalahkan bis beruang armor es. Setelah itu Sen membedah beruang armor es itu dengan belatinya. Singkat cerita, Sen mulai memasak hasil buruannya. Sedangkan Yang Manli masih memikirkan aksi Sen tadi yang dengan mudah mengalahkan seekor bis di Suaka Dewa kedua ini. Menurut Yang Manli, dirinya yang sudah menjadi apple darah dewa saja tidak akan bisa menandingi Sen. Apakah kau pernah mendengar orang yang bernama Han Jingji? Ucap Sen ke Manli. Mendengar Sen mengucapkan nama Han Jingji, Manli sedikit terkejut dan menjawab, jadi kamu tahu juga ya tentang Han Jingji, master dari Blue Blood. Melihat ekspresi Manli, pikir Sen ternyata Yang Manli juga tahu nama Han Jingji. Lalu Sen mengungkapkan ke Manli bahwa kakek buyutnya juga bernama Han Jingji. Mendengar penuturan Sen, Manli sangat terkejut. Apa? Kakek buyutmu adalah instruktur Han Jingji? Itu tidak mungkin. Hei Manli, kenapa kau begitu terkejut? Aku hanya mengatakan bahwa kakek buyutku namanya juga Han Jingji. Aku tidak mengatakan kakekku Han Jingji instruktur Blue Blood itu. Manli pun hanya diam tanpa kata sambil menggigit bibirnya yang menggoda. Manli lalu berpikir kalau Sen ini benar-benar cucu dari Han Jingji itu tidak aneh jika Sen memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun menurut Manli itu mustahil karena sepengetahuannya Han Jingji tidak memiliki anak sejak awal. Hanya saja yang membuat Manli bingung kenapa Sen mengetahui tentang Han Jingji. Setelah itu Sen memberikan hasil masakannya ke Manli. Manli hanya diam dan tak mengambil daging yang diberikan Sen sambil mengatakan, aku tidak berkontribusi dalam bis buruanmu itu, jadi aku tidak berhak mendapatkannya. Mendengar itu, Sen hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dulu Manli adalah bawahannya. Sen pun sangat berharap Manli akan terus mengikutinya. Namun Sen tidak bisa menjamin apapun selain makanan. Sejujurnya, Manli tidak ingin terus berada di bawah Han Sen. Tapi kenyataannya Sen selalu bisa melangkah lebih jauh daripada dirinya. Jadi Yang Manli tidak ada pilihan lagi. Lalu Manli mengatakan kalau dia bergabung dengan Sen, apa yang bisa dia lakukan untuk Sen? Mendengar itu Sen mengungkapkan bahwa ada banyak hal yang bisa Manli lakukan untuknya. Misalnya Manli dapat mengelola tempat perlindungan elf yang akan Sen taklukkan dalam waktu sebulan. Lalu Manli juga bisa mengumpulkan biaya perlindungan, menjual daging, dan merekrut beberapa orang. Mendengar itu Manli terkejut sambil berucap, apa kau sedang bercanda? Kuakui kau itu sangat kuat, namun kau tahu mereka itu tidak mudah untuk ditaklukkan. Bahkan ada elf bangsawan yang memiliki kecerdasan tingkat lanjut. Sen pun hanya tersenyum dengan santai sambil mengungkapkan bahwa dirinya tidak punya waktu, jadi dia akan menaklukkan Steel Roh ini dalam 1 bulan. Lalu Sen meminta Manli agar membawa sisa daging bis beruang ini, sementara Sen ingin ke Steel Roh sendiri. Yang Manli pun hanya mengangguk menuruti permintaan Han Sen. Namun sebenarnya Manli ingin sekali ikut bersama dengannya, tapi dia sadar kalau dia ikut akan menjadi beban bagi Han Sen. Melihat Sen akan berangkat pergi, Manli sedikit sedih dan bergumam kenapa Sen ini sangat cepat sekali berkembangnya, bahkan jauh melebihi dirinya yang telah terlebih dahulu menjadi evolver. Setelah itu Sen pun mulai berpetualang dengan menunggangi hewan Kuchiyose singanya. Beberapa lama Sen pun dihentikan dengan jurang es yang begitu dalam. Sen pun melihat ke bawah dan tidak bisa melihat apapun di bawah jurang itu. Namun tiba-tiba Sen mendengar sebuah suara. Semakin lama semakin jelas. Ternyata suara itu dari bis laba-laba yang tengah memanjat dari tebing jurang es. Bis laba-laba itu mengincar Sen yang dia anggap sebagai mangsa. Menyadari dirinya sedang diincar, Sen pun merapal tangannya untuk memanggil cacing emasnya. Kuchiyose no Jutsu! Boom! Sang cacing pun langsung melesat menyerang dan berhasil memotong beberapa bagian tubuh sang laba-laba. Sen pun berhasil menghabisi bis laba-laba tingkat primitif. Saat Sen ingin mengambil daging buruannya, tiba-tiba ada suara dari tebing jurang dengan kerasnya. Sen pun bergumam, seberapa banyak pun kalian datang, aku akan menghabisi kalian semua. Tapi tiba-tiba muncul lengan dengan kuku tajamnya yang begitu besar.
Menyadari itu, Sen langsung melompat ke atas cacing emasnya. Sen pun ingin melihat tingkat apa bis itu. Kalau tingkat mutan itu tidak apa-apa, Sen akan bisa mengatasinya. Tapi kalau tingkat darah dewa, menurut Sen itu akan menjadi merepotkan. Setelah sang laba-laba raksasa naik dari tebing jurang, tanpa aba-aba malah langsung menembak Sen dengan jaring melalui mulutnya. Sen pun tak sempat memerintahkan cacing emasnya untuk menghindar dan terjerat jaring sang laba-laba besar itu. Sen menyadari laba-laba besar ini adalah tingkat darah dewa. Menurut Sen, untuk saat ini dia tidak bisa mengalahkan bis darah dewa di Suaka Dewa kedua ini. Sen pun langsung menggunakan jiwa bis pinik tipe auranya dan menggunakan belati beserta overloadnya. Lalu menggunakan jiwa bis ratu perinya dan melesat memotong jaring laba-laba itu dan berhasil. Lalu Sen menarik kembali cacing emasnya. Setelah itu Sen mulai lari kabur. Menyadari mangsanya akan kabur, sang laba-laba langsung menyerang Sen dengan jaringnya. Sen pun dengan satset menghindari tembakan jaring dari sang laba-laba besar itu. Setibanya di pinggir tebing jurang, Sen berniat memanggil lagi cacing emas untuk kabur terbang. Tapi sayang seribu sayang, Sen mendengar sesuatu seperti suara burung. Ternyata di hadapan Sen muncul sesosok burung raksasa yang juga tingkat darah dewa. Sialan, Sen pun tak bisa kabur lagi. Namun Sen masih punya cara. Dia pun menggunakan skill yang telah dia pelajari dari Queen. Langkah cepatnya membuat dua bis itu masuk dalam perangkapnya. Walhasil saat sang laba-laba besar menembakkan jaringnya, yang terkena malah sang burung raksasa. Terjadilah pertarungan dahsyat di antara kedua bis raksasa itu. Lalu kedua bis itu malah terjatuh ke dalam jurang es. Melihat itu Sen berteriak, "Ah, tidak!" Sen lalu melihat ke bawah jurang yang ternyata sangat berkabut. Sen tidak melihat atau mendengar apapun. Menurut Sen, kalau begitu dia harus terjun ke sana, walau nantinya muncul lagi bis darah dewa. Sen sangat percaya diri, dia tidak akan apa-apa, walau tidak bisa mengalahkannya, setidaknya dia dapat kabur dengan kemampuannya saat ini. Sen pun lalu mengkociosi cacingnya lagi untuk terjun ke dasar jurang. Ikejo!